Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Puji Rahayu dengan NIM 7211419003. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Komputer telah digunakan untuk aplikasi sejak pertengahan 1950-an. Sejak saat itu, baik perangkat lunak maupun keras mendapat kemajuan yang dramatis yang memungkinkan dinikmatinya manfaat pemrosesan komputer oleh individu juga organisasi. Sejarah Sistem Informasi. Tinjauan mengenai sejarah sistem informasi mencakup peninjauan kembali pada bagaimana perangkat keras telah mengalami evolusi dan bagaimana penerapannya dari waktu ke waktu. Sejarah sistem informasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, evolusi peranti keras. Evolusi peranti keras adalah komputer yang kita kenal sekarang dapat dilakukan kembali ke sebuah mesin yang disebut Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1946. Yang kedua, ada komputer berukuran lebih kecil. Sistem skala kecil yang pertama disebut komputer mini atau mini komputer yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut komputer mikro atau mikrokomputer atau mikro. Yang ketiga, ada hukum Moore. Istilah hukum Moore dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pengantar arsitektur komputer. Pengantar arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Komunikasi antar komputer yang tidak mempergunakan sistem telepon publik biasanya akan jauh lebih cepat. Seiring dengan munculnya jenis-jenis komunikasi baru, maka dibutuhkan pula jenis-jenis modem baru. Evolusi di bidang aplikasi komputer terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sistem informasi dan kedua adalah sistem fisik. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Yang kedua, sistem fisik atau physical system, yaitu perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berbahan wujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing System atau IDP. Ada sistem informasi manajemen, yaitu suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa, seperti entitas organisasi formal termasuk perusahaan atau subunit anak perusahaan. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi melalui penggunaan 2 jenis peranti lunak. Yang pertama ada peranti lunak pembuat laporan dan kedua adalah model matematis. Ada sistem kantor virtual atau virtual office system, yaitu kemampuan aplikasi otomatisasi kantor dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual atau virtual office, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada lokasi fisik tertentu. Yang kedua, ada sistem pendukung pengambil keputusan atau decision support system, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Itu adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Tingkat manajemen. Teoretikus manajemen Robert N. Anthony memberikan nama untuk 3 manajemen utama, puncak, menengah, dan rendah. Yang pertama, tingkat perencanaan strategis atau strategic planning level. Yang kedua, tingkat kendali manajemen atau manajemen control level. Yang ketiga, ada tingkat kendali operasional atau operational control level. Apa saja yang harus dilakukan manajer? Fungsi-fungsi manajemen. Tahun 1914, teoretikus manajemen asal Prancis Henry Fayol bahwa manajer menjalankan 5 fungsi manajemen utama,
yaitu pertama, merencanakan, kedua, berorganisasi, ketiga, mengisi, keempat, mengarahkan, dan kelima, mengendalikan. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pemecahan masalah. Salah satu aktivitas utama yang seringkali menentukan berhasil atau tidaknya karir manajemen. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Tindakan tertentu yang dipilih biasanya dalam pemecahan masalah dibutuhkan beberapa keputusan. Tahapan-tahapan pemecahan masalah. Herbert A. Simon, ilmuwan manajemen pemenang hadiah Nobel, mendapat pengakuan karena mendefinisikan 4 tahapan dasar pemecahan masalah yang telah diakui secara universal. Pertama, aktivitas intelijen, kedua, aktivitas perancangan, ketiga, aktivitas pemilihan, dan terakhir, keempat, aktivitas peninjauan. Masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Dan terakhir, ada masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.